Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Tiofani Ramoli Puro Panjaitan. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu Bapak Prana Ugiana Gio. Pada pembahasan ini eh, mengenai salah satu buku dari Bapak Prana Ugiana Gio dengan judul Pengenalan Mengolah Data Menggunakan SPSS, Fuse, RStudio, JASP, Stata, dan Jamovi. Nah, eh, jadi kita akan mengambil salah satu bab di sini pada bagian 3 yaitu uji T2 sampel independen dan uji Mann-Whitney. Nah, jadi kita akan melakukan uji T2 sampel dan uji Mann-Whitney pada salah satu contoh kasus dengan data kualitas tidur dan tekanan darah. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan software RStudio meskipun pada buku ini terdapat beberapa software ya, yaitu Fuse, SPSS, RStudio, JASP, Stata, dan Jamovi. Namun kita hanya perlu membahas hasil uji T2 sampel independen dan uji Mann-Whitney-nya berdasarkan software RStudio. Langsung saja kita lihat uji kasusnya pada bagian 3. Nah, ini dia. Jadi pada bagian 3 ini, kita mengambil salah satu artikel dari salah satu jurnal, yaitu Jurnal Kesehatan Andalas, di mana judul artikelnya merupakan hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada pelajar kelas 2 SMA Negeri 10 Padang. Jadi, artikel ini merupakan hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Lutfi, Syaiful Asmi, dan Erkadius. Nah, jadi nanti data-data kualitas tidur dan tekanan darahnya kita peroleh berdasarkan artikel ini. Nah, berikut merupakan contoh data yang telah dimodifikasi pada buku ini. Nah, ini dia datanya, di mana data ini diperoleh dari 153 responden. Nah, berikut merupakan hasilnya yang terdiri dari 3 variabel ya, yaitu kelompok sistolik dan diastolik. Pada bagian kelompok ini, itu ada kode nomor 1 dan kode nomor 2. Nah, maksudnya di sini ialah kode nomor 1 menyatakan bahwa responden memiliki kualitas tidur yang buruk. Nah, ini bisa kita lihat pada responden pertama sampai ke responden ke 106. Nah, sementara kode nomor 2 merupakan responden dengan kualitas tidur yang baik. Itu sampai yang responden ke 153. Nah, jadi, eh, apa kegunaan dari uji T2 sampel independen dan uji Mann-Whitney ini? Nah, jadi di sini rumusan masalahnya adalah kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan, yaitu antara kelompok kualitas tidur yang buruk dan yang baik. Dan yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan tekanan darah diastolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur yang buruk dan yang baik. Jadi kita ingin melihat perbedaan tekanan darah yang signifikan berdasarkan sistoliknya dan berdasarkan diastolik, yaitu antara kelompok kualitas tidur yang buruk dan yang baik berdasarkan kode nomor 1 dan 2 tadi. Jadi kita di sini melakukan ujinya berdasarkan program dari software RStudio. Nah, ini dia hasil-hasilnya. Nah, hasil-hasil ini kita peroleh melalui aplikasi RStudio, bisa kita buka. Nah, di sini saya sudah mengetikkan langsung perintah-perintahnya untuk menentukan uji T2 sampel independennya dan juga uji Mann-Whitney. Jadi, sebelum kita melakukan run pada perintah-perintah ini, nah, jadi di sini kan kita akan melakukan pembacaan tabelnya. Nah, jadi datanya ini tadi kita peroleh berdasarkan ini tadi contoh datanya. Nah, ini bisa kita peroleh dari yang ada di sini, tinggal kita klik. Kemudian kita pilih data tabel 2.1. Nah, berikut merupakan datanya. Ini tinggal kita copy paste ya.
nih. Tapi saya sudah melakukan copy paste sebelumnya, itu saya simpan ke satu folder yang sama tempat saya menyimpan RStudio ini, menyimpan perintah ini tadi. Nah, jadi saya simpan pada bagian kelompok biostatistika 3 dengan nama tabel 2.1 ya. Jadi syaratnya adalah kita harus menyimpan tabelnya pada tempat atau folder yang sama dengan tempat kita menyimpan perintah programnya. Setelah kita menyimpan tabelnya, nah ini dia. Nih, tinggal kita jalankan saja perintah list filenya. Nah, ini dia. Jadi sudah terdapat dua file ya, yaitu kualitas tidur NBHTML, yaitu eh, program ini sendiri, kemudian tabel yang tadi. Nah, setelah itu kita ingin membaca tabelnya. Nah, ini dia tabel 2.1 txt. Jadi, tinggal kita lakukan saja perintah read table, yaitu tinggal kita masukkan nama filenya ke sini. Nah, tinggal kita run. Nah, sehingga diperoleh hasil yang sama dengan tabelnya ya. Jadi, tabel ini tadi bisa kita lihat, kita buka dulu. Nah, ini dia yang kita copy paste. Nah, jadi disimpan dalam notepad. Nah, ini dia. Hasilnya sama saja ya. Nah, ini bisa kita lihat pada halaman-halaman berikutnya sampai ke halaman terakhir. Ini dia. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin melakukan uji T 2 sampel independen. Nah, berikut merupakan programnya, tinggal kita jalankan saja. Ini dia. Jadi, berdasarkan dari hasil eh, hasil run dari perintahnya, kita memperoleh bahwa berdasarkan hasil uji T 2 sampel independen, diperoleh nilai probability atau p-value yaitu sebesar satu eh, ini ya, atau bisa kita baca dengan 0,0000 dan seterusnya sampai 12 kali 1252. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan juga eh, nilai probability dari diastolik ya. Yang ini tadi nilai probability dari sistolik dan yang ini diastolik dengan nilai probability atau p-value-nya yaitu 0,000 sampai seterusnya hingga 8 kali 1929. Artinya apa? Karena nilai p-value atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan antara kelompok kualitas tidur yang buruk dan kelompok kualitas tidur yang baik. Nah, itu dia. Jadi, terdapat perbedaan signifikan ya dari data sistolik dan diastolik. Itu tadi berdasarkan uji T 2 sampel independen. Nah, langkah berikutnya kita ingin melakukan uji Mann-Whitney. Ya, uji Mann-Whitney berikut merupakan perintah programnya. Bisa langsung kita run ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, berdasarkan dari hasil uji Mann-Whitney, kita bisa memperoleh p-value atau nilai probabilitas dari diastolik itu sebesar 0,00 dan seterusnya sampai 11 kali 2561. Nah, ini kan lebih kecil dari 0,05 ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, ya, perbedaan data diastolik yang signifikan antara kelompok kualitas tidur yang buruk dengan kualitas tidur yang baik. Begitu juga dengan data sistolik, di mana di sini hasil p-value-nya adalah 0,000 dari 26 2561 ya. Hasilnya sama dengan yang di diastolik. Jadi karena nilainya lebih kecil dari 0,05, artinya kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada data histoliknya juga antara kelompok kualitas tidur yang buruk dengan kualitas tidur yang baik. Nah, kita kembali ke eh, bukunya tadi. Nah, ini dia. Berdasarkan RStudio ya. Jadi bisa langsung kita bandingkan. Nih,
Bisa langsung kita bandingkan ya dengan yang ini tadi. Ini dia. Ya, hasilnya sama saja ya. Eh, sehingga diperoleh rangkuman dari perhitungannya. Nah, dari setiap perhitungan dari setiap software yang ada eViews, SPSS, RStudio, JASP, Stata, dan Jamovi itu sebenarnya hasilnya sama saja dari sistolik dan diastolik. Dia 0,000 dan seterusnya. Ini juga 0,000 sampai 12 kali 1252. Jadi sebenarnya hasilnya sama saja ya. Artinya nilai probabilitas atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Artinya dia signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas tidur yang buruk dengan kualitas tidur yang baik. Begitu juga dengan uji Mann-Whitney-nya dengan beberapa software yang digunakan. Sehingga dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil uji T2 sampel independen, terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan ya antara kelompok kualitas tidur buruk dan yang baik. Itu disebabkan dari nilai probabilitas tadi yang sama dengan 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan tekanan darah diastolik. Perbedaannya signifikan karena nilai probabilitasnya juga lebih kecil dari 0,05. Kemudian berdasarkan hasil dari uji Mann-Whitney terdapat perbedaan tekanan darah sistolik yang signifikan pula karena nilai probabilitasnya juga lebih kecil dari 0,05. Itu berdasarkan hasil uji dari seluruh program atau software yang tadi ya. Kemudian perbedaan tekanan darah diastolik juga signifikan antara kelompok kualitas tidur buruk dan baik karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Baiklah, demikian pembahasan dari saya mengenai uji T2 sampel independen dan uji Mann-Whitney menggunakan menggunakan software RStudio. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Harapannya melalui video ini dapat menjadi suatu pembelajaran dan pengetahuan yang baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.